Kyle kaget saat masuk ke dalam kamarnya dan menemukan putranya yang tiduran di atas ranjangnya, masih menggunakan pakaian rapi sepulang dari kantor. "Daryl, kamu ngapain tidur di sini?" tanya Kyle sambil menggoyangkan tubuh putranya. Tapi Daryl tetap tertidur. Ia tak terganggu dengan suara dari ayahnya. Kyle memutuskan untuk membiarkan putranya tertidur. Ia lantas pergi ke kamar mandi dan membersihkan dirinya. Selesai dari membersihkan diri, Kyle pikir kalau Daryl masih tertidur. Rupanya putranya itu sudah sayup-sayup terbangun dan kini sedang bersandar di headboard. "Sudah bangun?" tanya Kyle. "Sudah, Dad," jawab Daryl sambil lalu menguap lebar. "Kenapa tumben ketiduran di sini? Tadi maunya ngobrol dengan Daddy, tapi tidak ada, jadi aku ketiduran." "Memangnya Daddy dari mana?" tanya Daryl penasaran. Itu. Oh, Daddy dari acara pertemuan," jawab Kyle asal. "Kamu mau mengobrol apa dengan Daddy?" "Hanya masalah pilihan," kata Daryl. "Pilihan apa?" alis Kyle bertaut. "Pilihan untuk bersikap. Jadi Daryl semalam sudah bertapa meminta petunjuk." Daryl menghela napasnya dengan berat. Lantas Daryl memutuskan untuk tidak berpacaran dulu. Kalau dipikir-pikir, Daryl harus membagi waktu juga untuk pacar. Apalagi sekarang Harrison mau merambah ke Eropa. Pastinya nanti Daryl akan sibuk dan bingung bagaimana caranya untuk membagi waktu. Daryl memijat pelipisnya. Sudah ia pikir dengan hati yang tenang semalaman. Sebenarnya tadi pagi Daryl sudah mengirim pesan pada Farah. Daryl membiarkan Farah untuk menjauh dulu dari Daryl. Pasti dia masih kaget juga dengan yang dia lihat. Mungkin untuk saat ini, sendiri lebih baik, supaya Daryl bisa fokus bekerja. Ada ketegasan yang jelas Daryl ucapkan. Tapi tentu saja tak menutup perasaan sedihnya yang masih tersisa karena harus putus secara tidak baik-baik dengan Farah. Berbeda dengan Jessie dulu. Mereka putus baik-baik dan dari persetujuan kedua belah pihak. Kalau putusnya Daryl dan Farah tentu tidak dengan cara yang baik. Terlebih karena Daryl ketahuan bermain di belakang duluan. Kyle menaikkan satu sudut bibirnya mendengar keputusan putranya. Memang inilah yang Kyle mau. Ia mau supaya putranya menjauh dari Farah. Dan Farah hanya untuk dirinya. Kyle mendekat ke arah putranya. Lalu menepuk-nepuk kepala Daryl. "Apapun keputusanmu, Daddy yakin itu yang terbaik untuk masa depan kamu." Daryl tersenyum ke arah Daddy-nya. "Sebenarnya ini cuma alasan," celetuknya tiba-tiba. "Alasan? Alasan apa?" tanya Kyle bingung. "Alasan supaya Daryl bisa nakal di luar," kata Daryl sambil kemudian tertawa. Kyle langsung mencitak dahi putranya. "Anak bandel." "Sakit, Dad." Daryl mengusap-usap dahinya. "Kan Daddy sendiri yang bilang kalau Daryl masih muda. Masih bisa bebas pilih-pilih. Jadi putus dengan Farah adalah kesempatan untuk Daryl mencicipi. Maksudnya memilih yang lain kan? Terserah kamu aja. Yang penting Daddy gak mau kamu asal pilih. Tahu-tahu kamu malah bawa pulang cewek yang gak jelas asal-usulnya. Carilah cewek yang bibit, bebet, bobotnya bagus. Yang mirip-mirip dengan Jessie juga tidak apa-apa. Atau mungkin kamu coba dekat dengan teman kamu si Mayuni itu. Dia juga pendidikannya tinggi kan?" saran Kyle. "No, Dad. Pendidikan tinggi belum tentu baik juga dalamnya. Biarpun pendidikan Mayuni itu tinggi, tapi Mayuni orangnya cukup bebas. Tidak suka dikekang. Sementara Daryl ini posesif sama cewek. Dia juga saat ini tidak tertarik untuk menjalin hubungan serius ataupun hanya sekedar berpacaran dengan laki-laki. Dia orangnya tidak mau diatur. Harus dia yang mengatur, Dad." Kyle menghela napasnya dengan kasar. "Anak zaman sekarang buat pusing," umpatnya. "Begitulah. Ngomong-ngomong, apa malam ini Daryl boleh tidur dengan Daddy?" "Mami nggak ada kan?" tanya Daryl. "Hah? Kenapa tiba-tiba pengen tidur dengan Daddy?" "Ya, hitung-hitung kita reuni, Dad. Mengenang masa kecil Daryl yang selalu senang kalau tidur berdua dengan Daddy," kata Daryl memberi alasan. Kyle geleng-geleng kepala.
tak percaya dengan putranya yang sering bertingkah aneh ini. Oke, tapi kamu jangan ileran ya. Daryl nyengir kuda. Siap, bos. Farah sangat bosan dengan kegiatannya di hotel tempatnya menginap. Sejujurnya ia tak betah berlama-lama di sini. Ingin rasanya kembali ke apartemennya. Tidur di ranjang empuk di kamarnya. Dan menikmati masakan buatan Bibi Aminah. Farah sudah memberitahukan Bibi Aminah kalau dirinya tidak di apartemen dalam beberapa hari ke depan. Jadi Bibi Aminah tidak datang untuk bersih-bersih. Saat Farah terdiam tak ada kegiatan, ia lantas bermain-main sejenak dengan gawai miliknya. Membuka akun media sosial miliknya. Dan ternyata masih terasa membosankan baginya. Farah lantas teringat kalau sedari kemarin dirinya tak mengecek pesan masuk di gawainya. Ia teringat kalau Daryl sempat mengirim pesan. Tapi belum Farah baca. Iseng Farah pun membuka semua isi pesan yang dikirimkan oleh Daryl. Pelan-pelan Farah membacanya. Satu persatu dan pesan terakhir tadi pagi adalah pesan paling panjang yang ia baca. Intinya Daryl memberikan waktu untuk Farah sendiri dan menjauh dari Daryl. Karena Daryl sadar ini adalah kesalahannya. Ia tak mau memaksa Farah untuk menerima dirinya lagi. Karena jelas Daryl tidak patut untuk dimaafkan. Dan Daryl menerima kalau memang Farah menginginkan mereka untuk putus. Jadi kamu pun menyerah. Umpat Farah setelah selesai membaca pesan yang terakhir. Tidak tahu mengapa Farah malah meneteskan air mata. Rasanya lega karena putus. Tapi sangat sakit di hatinya. Farah tak mengerti dengan dirinya. Biarpun egois, tapi Farah cuma tak ingin terjerat dalam hubungan yang melibatkan bapak dan anak ini. Farah sesungguhnya ingin pergi dari mereka berdua. Ada nanti waktu yang tepat di mana Farah benar-benar pergi, jauh dari mereka. Farah terhanyut sejenak dengan tangisannya. Ia tahu kalau seharusnya ia tak pantas menangis. Dirinya juga berdosa di sini. Farah lantas mengemas barang-barangnya. Dan segera pergi dari hotel tersebut malam ini juga. Dengan menggunakan taksi online, Farah turun di sebuah kedai kopi yang buka 24 jam. Ia termenung lagi di sana sambil menyeruput kopi panasnya. Farah, kamu baik-baik aja kok. Semua baik-baik aja. Kamu gak perlu segalau ini. Daryl juga pasti akan bahagia dengan hidupnya. Gumam Farah pada dirinya sendiri. Ngapain malam-malam sendirian di sini? Suara laki-laki tiba-tiba saja mengalihkan Farah yang sedang termenung. Farah menoleh ke suara itu. Dan rupanya ada laki-laki yang sebenarnya sangat tak ingin ia temui saat ini. Mood Farah yang jelek jadi makin jelek dengan kehadiran orang ini. Bukan urusan kamu, Alvin, ketus Farah. Alvin mantan kekasih Farah yang belakangan baru Farah ketahui kalau ternyata juga membohongi dirinya. Alvin tidak melanjutkan kuliahnya di London. Ia malah berpacaran dengan sepupu Daryl yang tinggal di Bali. Dan sekarang kenapa lagi orang ini muncul saat Farah baru saja resmi putus dari Daryl? Dari mana? Kenapa bawa tas ransel? Jadi bolang. Tanya Alvin yang penasaran melihat Farah malam-malam sendirian sambil membawa tas ransel kecil. Farah memutar kedua bola matanya. Sudah aku bilang bukan urusanmu. Ngapain juga kamu di sini? Bukannya kamu harusnya di Bali sama cewek kamu yang crazy rich di sana itu. Tentu aku di sini, ini kedai kopi milikku. Lantas kenapa kamu tiba-tiba kelihatan seperti marah waktu menanyakan pacarku? Masih cemburu ya? Mata Farah terbelalak. Jadi ini kedai kopi milik Alvin. Memang Alvin juga pecinta kopi. Dulu sewaktu berpacaran dengan Farah, ia sempat mengatakan kalau suatu saat nanti hendak membuka kedai kopi impiannya. Ternyata saat ini bisa terwujud. Jangan GR. Buat apa aku cemburu dengan pacarmu itu? Aku malah bersyukur karena sudah tahu bagaimana aslinya kamu. Untungnya kita tidak jadi menikah. Kalau jadi menikah, tentu aku sangat menyesal menikahi laki-laki pembohong seperti kamu. Sungut Farah. Ia lantas mengedarkan pandangannya di dalam kedai kopi ini. Aku yakin pacar kamu pasti berperan penting dalam proses pembangunan tempat ini kan? Tebak Farah. Memang, berkat dia aku jadi bisa mendapatkan impianku ini.
kata Alvin dengan bangga. Farah menyeringai. Jadi ini niatan awalnya Alvin mengapa berpura-pura membuat alasan hendak kuliah S2 di London. Padahal kenyataannya mau menangkap ikan yang lebih besar lagi untuk membantu ambisinya. Dengan Farah tentu tak bisa. Farah malah dulu selalu bergantung hidup pada Alvin. Jadi Alvin harus menjauh dari Farah dengan cara halus dan pelan. Terima kasih, kemunculan kamu malam ini malah menambah rasa sakit hatiku lagi. Dulu Farah putus dengan Alvin, Daryllah yang muncul. Tapi malam ini, saat Farah putus dari Daryl, malah Alvin yang tiba-tiba muncul. Bukan penghiburan, yang ada malah makin kesal. Segera Farah bangkit dari tempat duduknya, dan keluar menjauh tanpa pamit pada Alvin. Alvin bengong keheranan, melihat sikap impulsif Farah yang tiba-tiba saja pergi sambil menendang salah satu kursi di sana. Sungguh terlalu.